Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran fisika kelas 10 semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep gerak melingkar di semester 1 pembelajaran fisika. Oke, setiap ada kemauan pasti akan ada kemampuan. Tidak ada yang sulit kalau kita mau mempelajarinya. Kita mulai pembelajaran kita. Topik kita adalah tentang gerak melingkar. Coba perhatikan benda-benda yang berada di lingkungan kita dalam kehidupan kita. Ada roda sepeda dan roda motor, ada gear, ada juga bola dunia, ada bola, dan berbagai macam dalam kehidupan kita yang bergerak dengan cara melingkar. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada konsep gerak melingkar kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak melingkar, kemudian besaran-besaran yang ada di dalam gerak melingkar. Ada gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, hubungan roda-roda, dan kita akhiri dengan contoh soal. Kita mulai dari konsep gerak melingkar itu sendiri. Seperti kemarin sudah saya jelaskan tentang gerak lurus adalah gerak benda yang berada pada lintasan yang lurus, sedangkan gerak melingkar adalah gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Besaran-besaran pada gerak melingkar, kita mulai dari periode. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk menempuh lintasan satu lingkaran atau satu kali putaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam satu satuan waktu. Sehingga kemudian dirumuskan periode disimbolkan dengan huruf T besar sama dengan T dibagi N. Sedangkan frekuensi sama dengan N dibagi T. Jadi hubungan antara frekuensi dan periode adalah saling bolak-balik, di mana T-nya adalah periode dalam satuan sekon, F-nya frekuensi dalam satuan hertz, T-nya waktu berputar dalam satuan sekon, dan N adalah jumlah putaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecepatan linier. Kecepatan linier merupakan jarak yang ditempuh benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dibagi dengan waktu tempuhnya. Dirumuskan V sama dengan 2VR. Ini merupakan putaran satu putaran penuh dibagi oleh periodenya. Atau V sama dengan 2VFR. Sedangkan kecepatan sudut adalah hasil bagi sudut satu lingkaran yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. Sehingga dirumuskan W sama dengan 2V per T atau 2VF. Hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut, coba perhatikan rumus di kecepatan linier sama dengan 2VF kali R. Sedangkan 2VF-nya sendiri adalah omega atau V sama dengan omega kali R. Kita lanjutkan ke percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Pada gerak melingkar ada yang disebut dengan percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal adalah perubahan konstan dalam kecepatan yang diperlukan oleh sebuah objek dalam mempertahankan jalur lingkaran yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Sedangkan percepatan tangensial adalah perubahan kecepatan tangensial atau linier dalam selang waktu tertentu, di mana arah percepatan tangensialnya selalu menyinggung lintasan gerak benda yang berbentuk lingkaran. Arahnya tegak lurus dengan juring lingkaran. Dirumuskan, percepatan sentripetal disimbolkan dengan huruf AE sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali N. Sedangkan percepatan tangensial AT sama dengan R kali delta omega dibagi delta T atau R kali alfa, di mana AS-nya adalah percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat, AT-nya percepatan tangensial dengan satuan meter per sekon kuadrat,
alfanya adalah percepatan sudut dengan satuan radian per sekon kuadrat. Kita lanjut dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran yang bekerja pada benda bermassa M dan benda mengalami percepatan sebesar AS. Sehingga dirumuskan gaya sentripetal Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, di mana Fs-nya adalah gaya sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat dan M adalah massa benda dalam satuan kilogram. Kita lanjut dengan gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan sudut tetap. Sehingga rumus pada gerak melingkar beraturan sama dengan gerak lurus beraturan, cuma berbeda simbolnya. Pada gerak melingkar beraturan, di sini kecepatannya ya menjadi kecepatan sudut, di mana dirumuskan theta sama dengan theta 0 ditambah omega t. Jika theta 0-nya sama dengan 0, maka theta-nya sama dengan omega kali t, di mana theta adalah perpindahan sudut saat t dalam satuan radian, theta 0 adalah perpindahan sudut saat t sama dengan 0 radian. Kita lanjut ke gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lingkaran melingkar dengan besar percepatan sudut konstan. Dirumuskan omega t sama dengan omega 0 plus minus alfa t, theta sama dengan omega 0t plus minus setengah alfa t kuadrat, dan omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa theta. Jadi rumusnya masih sama dengan gerak lurus, cuma berbeda simbolnya karena ini adalah gerak melingkar. Selanjutnya adalah tentang hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda di dalam gerak melingkar ada 3. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pada kendaraan bermotor, ada pada kendaraan seperti sepeda dan sepeda motor. Ini contohnya adalah pada gear rantai sepeda maupun rantai sepeda motor. Hubungan roda-roda yang pertama adalah yang sepusat, memiliki ciri-ciri pusatnya sama. Ada roda kecil dan roda besar dengan poros yang sama, di mana pada hubungan roda-roda di sini antara roda A dengan roda B memiliki kecepatan sudut yang sama. Jadi di sini di keterangannya dijelaskan bahwa kecepatan sudutnya sama, omega A sama dengan omega B. Kemudian kedua buah roda ini berputar ke arah putar yang sama, sehingga kelajuan liniernya tidak sama. Dan dirumuskan RA berarti jari-jari roda A dikali VA kecepatan linier roda A itu sama dengan RB jari-jari roda B sama dengan dikali kecepatan roda B. Hubungan roda yang kedua yang menggunakan sabuk atau rantai. Ini ada pada rantai sepeda motor maupun rantai sepeda, di mana roda A yang lebih kecil di sini, roda B yang lebih besar. Kelajuan liniernya yang sama, VA sama dengan VB. Arah putarnya sama, tapi kecepatan sudutnya tidak sama. Sehingga dirumuskan RA kali VA, omega A sama dengan RB kali omega B. RA berarti jari-jari roda yang A, RB berarti jari-jari roda B. Kemudian konsep hubungan roda-roda yang ketiga adalah yang bersinggungan. Yang bersinggungan ini contohnya ada pada mesin jam, di mana roda A dan roda B saling bersentuhan. Di sini kelajuan liniernya sama, tetapi arah putarnya berlawanan. VA sama dengan VB, sehingga kecepatan sudutnya tidak sama. Rumus yang digunakannya adalah RA berarti jari-jari
roda A dikali omega A, kecepatan sudut dari roda A sama dengan RB kali omega B. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Di sini saya memberikan satu contoh, tapi sudah mencakup semua besaran-besaran dalam gerak melingkar. Sebuah roda berputar 1800 RPM. Tentukanlah A. frekuensi dan periodenya, B. kecepatan sudut dalam radian per sekon, C. kecepatan linier jika jari-jari roda 10 cm, D. percepatan sentripetal, E. percepatan tangensialnya. Jadi semuanya sudah tercakup dalam satu contoh ini. Soal yang kedua tentang hubungan roda-roda. Dua roda A dan B saling bersinggungan dan memiliki jari-jari lingkaran secara berturut-turut 4 cm dan 6 cm. Jika kecepatan sudut roda A sama dengan 12 meter per sekon, 12 radian per sekon, tentukanlah kecepatan sudut roda B. Baiklah, untuk menjawabnya saya sudah ada jawabannya. Diketahui 1800 RPM sama dengan RPM itu singkatan dari rotasi per menit, sehingga 1800 rotasi per menit artinya 1800 putaran dibagi 1 menit sama dengan 60 sekon. Maka N-nya sama dengan 1800, T-nya sama dengan 60 sekon. Ya, ditanyakan tadi frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, percepatan sentripetal, dan percepatan tangensialnya. Kita coba jawab satu persatu. Yang pertama, berapakah frekuensinya? Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi tiap satuan waktu. Sehingga jika jumlah putarannya adalah 1800 dan waktunya adalah 60, maka frekuensinya adalah 30 Hz. Yang kedua, periodenya. Periodenya adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam satuan waktu. Berarti T sama dengan waktunya adalah 60, putarannya 1800. Jadi sama dengan 1/30 sekon. Selanjutnya, pertanyaan B, berapakah kecepatan sudutnya? Kecepatan sudut sama dengan 2pi per T atau 2pi F, sehingga 2V kali F-nya 30, berarti 2V kali 30 berarti 60V, atau 2V per T, 2V kali 1/30 atau 2pi kali 30/1 atau 60pi radian per sekon. Untuk soal yang C, V dengan jari-jari 10 cm atau 0,1 meter. V sama dengan omega kali R. Tadi sudah dijawab di pertanyaan B. Omeganya adalah 60V dikali 0,1. 60 kali 0,1 adalah 6pi meter per sekon. Untuk soal yang D, berapakah percepatan sentripetalnya? AS sama dengan W kuadrat kali R, sehingga AS-nya sama dengan 60V kuadrat kali 0,1. Berarti 60 dikuadratkan 3600 kali V kuadrat kali 0,1 atau 360V kuadrat meter per sekon kuadrat. Dan jawaban terakhir untuk pertanyaan di soal nomor 1, berapakah percepatan tangensialnya? AT sama dengan R kali delta omega dibagi delta T. AT sama dengan 0,1 karena tadi jari-jarinya adalah 0,1 meter dikali 60V dibagi 60 sama dengan 0,1V meter per sekon kuadrat. Untuk jawaban soal nomor 2,
diketahui tadi jari-jari roda A adalah 4 cm dan jari-jari roda B adalah 6 cm. Kemudian kecepatan sudut dari roda A adalah 12 radian per sekon. Ditanyakan berapakah omega B? Jawab, RA kali omega A sama dengan RB kali omega B, sehingga omega B sama dengan RA kali omega A dibagi RB. 4 kali 12 dibagi 12. 4 kali 12 dibagi 6. Maaf. Jadi jawabannya omega B sama dengan 8 radian per sekon. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian banyak pertanyaan dan tidak puas dengan pembelajaran kali ini, sehingga membuat kalian semakin giat untuk belajar. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, bila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Selamat belajar, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.